Setelah nama Budi Ari masuk ke dalam surat dakwaan jaksa yang menyebut bahwa Budi Ari mendapatkan jatah fee sebesar 50% dari biaya pengamanan website judi online, respon-respon yang disampaikan oleh Budi Ari di berbagai kesempatan itu semakin meyakinkan saya bahwa kayaknya ini udah deket. Udah hampir masuk orang ini gitu ya. Apalagi ketika kemarin Budi Ari menjawab pertanyaan wartawan dengan muka yang sangat nggak terkendali, sangat emosional ketika dia ditanya soal potensi reshuffle dan sebagainya, cuma manyun aja, nggak jawab gitu ya. Dan ketika ditanya terkait pernyataan Pak Kapolri Listio Sigit yang berpeluang untuk memeriksa kembali Budi Ari sebagai saksi di kasus judi online ini, itu jawaban Budi Ari terus terang agak mengagetkan. Pak Sigit kayaknya juga kaget karena jawaban Budi Ari adalah lagu lama kaset rusak. Catat tuh, lagu lama kaset rusak. Wajahnya tuh kayak jengkel sekali gitu ya. Nah, jawaban ini terus terang mengagetkan dan sekali lagi semakin meyakinkan saya bahwa ini kayaknya hampir. Karena ketika Budi Ari nampak tidak tenang, nampak dia tidak terima dengan pertanyaan-pertanyaan yang seharusnya bisa dia jawab dengan ya biasa-biasa saja gitu ya. Biasanya kan sebagai warga negara yang baik, kita siap, kita berani, kita akan datang. Biasanya kan begitu gitu. Tapi ini enggak nih. Langsung muncul dengan jawaban lagu lama kaset rusak. Jadi dari sini sepertinya Budi Ari gak terima kalau nanti dia mau diperiksa ulang. Dia nggak mau tuh gitu, karena ya ngapain gitu kan. Dan jawaban seperti ini yang sangat emosional itu pasti ya ditujukan sama Pak Kapolri, karena satu-satunya orang yang menyatakan atau mengatakan bahwa Budi Ari berpeluang diperiksa kembali untuk kasus judi online ya Pak Kapolri gitu. Dan Budi Ari juga pasti udah tahu tuh siapa yang bilang, karena ya beritanya sudah ada di mana-mana. Pak Listio Sigit juga mengatakan demikian gitu ya. Jadi ini sudah menjadi satu pengetahuan umum, dan ketika Budi Ari terpantik emosinya, dia langsung bilang ucapan yang seperti itu. Sehingga dari sini kita lihat saja siapa yang kaset rusak dan siapa yang lagu lama. Ya karena ucapan yang seperti itu pasti dia sudah sangat sadari, pasti juga sudah cukup terukur, karena kalau kita melihat dari rekaman Budi Ari yang bocor kemarin, orang ini sebenarnya mudah sekali dipancing gitu. Karena ketika emosinya nggak stabil, dia langsung bisa mengungkapkan sesuatu yang di luar kewajaran gitu ya. Bisa sangat-sangat mengagetkan, dan bagi orang emosi seperti itu yang bisa meledak-ledak demikian, itu ya mudah sebenarnya untuk kita mendapatkan cerita atau narasi-narasi yang asli dari Budi Ari. Jadi orang ini tinggal senggol sedikit aja langsung kebakar, langsung meledak-ledak, langsung menyebut banyak orang gitu ya. Jadi ya kayaknya Budi Ari tidak siap untuk kemudian diperiksa ulang terkait kasus judi online. Dan ini juga sudah tergambar ketika Budi Ari datang ke acara gaspolkompas.com, Kompas TV di YouTube. Ketika ditanya sama host, itu ada salah satu host yang menanyakan terkait siap nggak kalau Pak Budi Ari dipanggil lagi oleh pengadilan atau oleh penyidik atau kepolisian gitu ya. Jawabannya tuh nggak siap. Enggak. Budi Ari nggak bilang nggak siap, tapi dia hanya bilang saya sudah ada BAP sumpah katanya. Dan host ini sepertinya paham betul, sepertinya dia ingin mendapatkan satu jawaban siap sebagai warga negara baik yang sebagainya gitu kan. Makanya kemudian ketika ditanya pertanyaan pertama, Budi Ari bilang, saya sudah ada BAP sumpah gitu ya. Ketika diulangi lagi, ketika ngobrol, terus kemudian diulangi lagi, siap nggak kalau nanti diperiksa lagi? Ya nggak siap. Nggak, dia bilang, saya sudah ada BAP sumpah, yaitu sudah lebih dari cukup. Katanya, mulutnya sampai monyong-monyong. Lebih dari cukup katanya. Jadi ya silahkan pakai aja BAP yang sudah ada gitu. Dan ini menunjukkan sekali lagi bahwa Budi Ari nggak siap sama sekali untuk diperiksa ulang, atau ya nggak mau dia diperiksa ulang karena menganggap bahwa BAP itu sudah final dan mengikat. Jadi udah nggak bisa diubah-ubah gitu. Dan nggak perlu lagi ada pernyataan atau keterangan dari Budi Ari lagi karena sudah ada BAP. BAP itu udahlah sahkan saja gitu ya. Sebagai sebuah fakta dan tidak bisa diganggu-gugat lagi gitu. Itu mungkin bayangan dari Budi Ari, dan mungkin ya karena dia juga nggak tahu kalau
pemeriksaan ulang itu sebenarnya bisa dilakukan kalau memang ada petunjuk dari hakim. Jadi ya mungkin Budi Ari sudah merasa lepas, sudah merasa sudah merasa tidak terikat atau tidak terkait dengan ini gitu. Maka kemudian dia berpatokan kepada BAP itu, karena memang dengan BAP itu dia selamat tuh. Pada Desember 2024 lalu ketika diperiksa, dia selamat dengan BAP itu. Ya kalau dia diperiksa ulang ya belum tentu belum tentu selamat lagi gitu kan. Ya, jadi makanya kemudian Budi Ari seperti nggak siap, karena kalau dia diperiksa ulang dia juga khawatir rasanya, dan ucapan ini adalah ucapan yang menunjukkan kepanikan, yang menunjukkan sebuah perbedaan yang sangat luar biasa berbeda dibandingkan beberapa bulan yang lalu ketika dia dengan gagahnya bilang kita sebagai warga negara yang baik siap, kita akan mendatangi, kalau diundang kita akan hadir. Udah nggak begitu gitu ya, udah nggak seyakin dulu. Ya mungkin karena dia udah tahu tuh kalau diperiksa nih kayaknya tersangka nih, kayaknya udah nggak bisa keluar lagi. Ya, jadi ya itulah yang mungkin membuat Pak Budi Ari ketika mendengar pernyataan Pak Listio Sigit atau Pak Kapolri terkait peluang untuk memeriksa ulang itu membuat dia jadi semakin emosional gitu, apalagi ketika ditanya sama wartawan emosi. Ya meskipun pada akhirnya menurut saya ini ya sama saja gitu ya. Pak Kapolri itu ya orangnya Pak Jokowi, Budi Ari ya jelas ketua umum Projo, pro Jokowi, Jonya itu Jokowi gitu. Jadi sehingga pertarungan ini antara Budi Ari dengan Pak Kapolri yang sekarang sangat terlihat sekali di media, ya meskipun tidak secara terbuka gitu ya, Budi Ari nggak menyebut Pak Kapolri itu kaset rusak atau lagu lama, enggak gitu ya. Cuma kan dia sudah paham betul bahwa pertanyaan wartawan itu mengacu kepada pernyataan Pak Kapolri. Dan Pak Kapolri juga sebelumnya sudah mengatakan ya kita akan. Iya, halo teman-teman, kembali bersama saya di channel ini. Salam inspirasi, salam NKRI harga mati. Bersama saya di channel NES 2045 yang membahas seputar politik, pendidikan, hingga budaya. Ya, pada kesempatan video kali ini kita membahas soal Budi Ari dan juga Pak Kapolri kita, Pak Listio Sigit. Ya, tentu tadi juga sudah banyak sekali kita mendengar penyampaian dari Bung Alipur Rahman yang mengenai hal ini. Ya, tetapi di sini saya menarik bahwa ketika kita melihat beberapa kasus sebelumnya, ya soal keterlibatan atau soal dugaan indikasi kuat bahwa Budi Ari menerima jatah atau menerima fee 50% dari judi online. Nah, tentu ini harus bisa ditindaklanjuti dengan tegas, diproses secara hukum, dan hukum sekiranya ditegakkan seadil-adilnya, sejujur-jujurnya, tanpa ada pandang bulu dan hal-hal yang lainnya. Jadi memang diproses sesuai hukum yang berlaku. Karena mengingat kembali bahwa banyak sekali korban yang telah terjadi ya karena efek dari judul ini gitu ya, akan rumah tangga hancur dan mungkin ya macam-macam lah ya, yang mungkin saya tidak bisa sebutkan satu persatu karena eh, beragam ya korban-korbannya ya, atau bisa karena sertifikat rumahnya digadai, bank kuliahnya kemakan dan lain sebagainya ya, banyak sekali. Dan tentu ya kita menginginkan bagaimana ini bisa diberantas sampai tuntas ya. Nah, teman-teman, di sini saya akan coba lihat dulu penyampaian dari Hartono. Kapolri Panglima TNI dicopot. Gibran makjulkan, Budi Ari tahan, Bahlil lengserkan, dan Jokowi adili. Para aguan periksa dan Luhut copot juga. Baru negara kita tidak gaduh. Ya, tapi meskipun banyak sekali komentar-komentar seperti ini, tapi nggak segampang itu teman-teman. Kan itu yang menjadi persoalannya. Tidak semudah itu, seperti itu kurang lebihnya ya. Kapolri Sigit dan Budi Ari, Jokowi aktor judi online yang harus diberantas, mereka bangsa rakyat Indonesia ya. Jika Kapolri bisa bekuk Budi terkait bos judol, hebat. Itu Kapolri sejati, kesatria, gladiator ya, yang andal, itu ditunggu-tunggu rakyat. Namun beranikah bekuk the real bos judol? Nah, kita nggak tahu, tetapi memang kita menginginkan bahwa bagaimana mereka langsung sampai ke akarnya, langsung ke kepalanya langsung ya, langsung ke kepalanya. Jadi apalagi mendapatkan fee 50%, kemana nih alirannya gitu ya. Barangkali ada juga yang menikmati, yang ikut-ikutan menikmati, kan kita nggak tahu juga. Jadi
harapan kita ini bisa dibongkar sampai setuntas-tuntasnya. Kurang lebih seperti itulah pandangan saya ya. Nah kemudian Tuhan apa nih? Boten Sare ya. Tuhan Boten Sare sama-sama Ternak Mulyono akan berhadapan siapa yang menang. Tuhan sudah menunjukkan satu persatu. Habis ini siapa lagi? Mungkin Mulyono atau menteri-menteri antek-antek Jokowi Mulyono. Selama Budiari masih jadi orangnya Jokowi, aman ya. Dia berani bilang kaset rusak, lagu lama ya, karena menteri-menteri yang orangnya Jokowi semua dalam sandra politik Jokowi. Jangan berharap banyak dengan polisi. Selama Sigit masih pimpinannya, ya polisi gitu-gitu aja, nggak ada prestasinya. Jadi memang gak heran ketika kita mendengar banyak sekali ya, saya sering sampaikan komentar yang menyampaikan juga bahwa ya ini Pak Kapolri dicopot aja tuh ya. Ya Budiari atau menteri yang pernah dipakai oleh Pak Jokowi yang masih menjabat di kabinetnya Presiden Prabowo Subianto itu disingkirkan saja lah, bahasa kasarnya gitu ya. Dicopot aja lah, digantikan saja lah ya. Karena ya mungkin kita nggak tahu bagaimana penilaian masyarakat Indonesia terkait orang-orang yang mungkin pernah menjabat sebagai menteri di kabinetnya Pak Jokowi dan dipakai lagi di kabinetnya Pak Prabowo. Seperti itu kurang lebih ya. Hebatnya negeriku, para koruptor dan preman dilindungi dan dipelihara. Indonesia berada di zaman kegelapan. Nah, kita tidak menginginkan Indonesia gelap, tetapi kita menginginkan bagaimana Indonesia itu cemerlang, cerah, ya, bisa maju menuju Indonesia Emas tahun 2045. Tetapi kalau ada yang mengatakan Indonesia gelap, nanti ada tuh beberapa yang menyampaikan Indonesia bukan gelap, kau yang gelap, katanya seperti itu, seperti penyampaian Luhut Bin Sarpanjaitan pada beberapa bulan yang lalu. Nah, bayangin coba sekelas menteri mengatakan seperti itu, sekelas orang tua misalnya berbicara seperti itu yang memang saya rasa tidak memberikan contoh dalam bahasa yang baik kepada generasi-generasi bangsa Indonesia, kepada kita anak-anak muda tentunya, ya. Nah, kemudian Budiari mengadu antara oligarki. Ayo Budiari nyanyi goyang dangdut ya, biarpun kaset sudah rusak, karena semua orang petinggi pemerintah zaman Jokowi, ayo bernyanyi. Budiari sebelum kader dan pengurus PDIP persis majikannya, dia berkhianat pada partai dan kemudian berbalik menyerang partai yang membesarkannya. Nggak beda sama si Jokodok. Masa bodoh kalau Budi Ari vs Kapolri, orang mau kepolisian bayar mahal, B2 otomatis ya apa nih? Mungkin maksudnya orang mau ke kepolisian bayar mahal, ya bayar mahal betul, ya otomatis kalau sudah menjabat gajinya nggak sesuai biayanya saat pendaftaran, orang kalau jadi mikir ini itu disinilah kadang oknum polisi itu ada yang cari sampingan dan Budiari sudah jelas-jelas maling uang rakyat di judol. Siapa yang setuju kalau Budiari ini maling? Sebetulnya bukan korupsi sebetulnya saya rasa, tetapi bagaimana beliau memelihara, mengamankan tindakan kejahatan demi mendapatkan keuntungan-keuntungan pribadi, keuntungan-keuntungan tertentu dan yang lain seterusnya ya, karena itu tadi bahwa dia menerima, katanya yang beredar menerima 50% dari judol. Seperti itulah pandangan saya kurang lebihnya ya. Nah, kemudian coba kita lihat. Silakan Pak Kapolri untuk mengusut seorang Budiari dengan tuntas karena fakta hukum di persidangan ada keterlibatan dengan kasus judol. Pokoknya kalau udah tercium busuk, giring aja ke Prodeo ya. Jangan kelamaan keburu semua berubah pikiran. Ya, sebetulnya masih banyak di sini teman-teman yang kita perlu ulas, tetapi ya saya rasa mungkin ini saja komentar yang saya sampaikan ya. Video kita kali ini, silakan teman-teman jika ada penyampaian dan ucapan atau pemikiran-pemikiran baru, silakan sampaikan di komentar pada video ini. Saya juga minta maaf kalau ada penyampaian ucapan dan kata-kata yang tidak menyenangkan. Terima kasih sekali lagi. Saya ucapkan salam inspirasi, salam NKRI harga mati.